Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, dan tentunya juga para mahasiswa baru. Pada kesempatan istimewa ini, saya akan menyampaikan sejarah peradaban Nusantara. Lintasan sejarah peradaban Nusantara masa lalu sangat penting untuk diketahui, untuk menyadari posisi berdiri kita pada masa kini, sekaligus dapat membuat proyeksi masa depan. Indonesia atau dahulu disebut Nusantara sejak lama memiliki lingkungan alam yang memberi kemudahan dan kenyamanan penduduknya. Nusantara juga terletak di persilangan dunia yang strategis untuk dilintasi. Berikutnya, di tempat ini bertemu para manusia dari berbagai penjuru dengan berbagai upaya yang dituju. Di tempat inilah bersemai kebudayaan bahkan peradaban yang turut mewarnai kisah dunia. Penghunian Nusantara tergolong tua di dunia, dapat ditarik mundur sampai sekitar 2 juta tahun yang lalu, yakni pada masa prasejarah, periode ketika manusia belum mengenal huruf atau aksara. Periode tertuanya disebut Paleolitik atau zaman batu tua. Saat itu terdapat makhluk yang belum sepenuhnya dapat disebut sebagai manusia, yakni manusia purba, Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Jenis ini fosilnya juga ditemukan di beberapa wilayah di dunia. Saat itu dunia mengalami zaman es, diselingi zaman es mencair, sehingga air laut kadang naik tinggi atau turun sangat rendah. Kondisi alam sedemikian ekstrim, Nusantara pun terkena imbasnya. Kadang terbentuk jembatan daratan dan kadang antar pulau terpisah oleh lautan. Fakta penelitian menunjukkan dari seluruh penemuan fosil Homo erectus di dunia, lebih dari 50%-nya ditemukan di Nusantara. Misalnya di Sangiran. Ini indikasi Nusantara merupakan wilayah yang memiliki daya tarik tergolong ideal dan memberi peluang hidup yang lebih besar bagi penghuninya. Penemuan Homo floresiensis yang berukuran kecil, sehingga sering disebut hobbit, mengguncangkan dunia ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah karena laut di sekitar Sulawesi dan Flores tampaknya tidak pernah surut dan tidak pernah menjadi jembatan daratan. Bagaimana bisa manusia purba sampai ke sana? Penelitian prasejarah terkini yang dilakukan oleh peneliti-peneliti asing bahkan menunjukkan lukisan gua prasejarah di Indonesia atau di Sulawesi merupakan salah satu yang tertua di dunia. Selanjutnya, pada masa prasejarah, masih di zaman Neolitik atau zaman batu baru, pada saat itu semakin banyak interaksi masyarakat Nusantara dengan masyarakat di Asia daratan dan Asia kepulauan. Masyarakat Nusantara memiliki kepribadian tersendiri dengan menyerap berbagai pengaruh yang masuk, kemudian diolah lebih lanjut sehingga menjadi lebih indah dan lebih maju. Istilahnya adalah local genius atau cerlang budaya, yakni daya kreasi atau dalam istilah masa kini mungkin adalah kemampuan berinovasi. Contohnya adalah alat pertanian untuk mencangkul yang disebut beliung persegi, yang juga terdapat di berbagai belahan dunia. Namun di Nusantara, alat batu tersebut dibuat menjadi lebih bagus, lebih indah, sehingga dapat pula menjadi perhiasan atau permata prasejarah, serta menjadi alat tukar dalam ekonomi barter. Beliung persegi Indonesia sangat halus permukaannya dan berkilau, serta tekstur batuannya terlihat jelas sehingga menjadi lebih indah. Pada masa berikutnya, masih di masa prasejarah, khususnya budaya megalitik atau batu besar, peradaban menjadi semakin tampak jelas. Peradaban atau civilization adalah kebudayaan yang sifatnya halus, maju dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, organisasi, teknologi, dan lain sebagainya. Kita mengenal Ring of Fire, atau rangkaian gunung berapi yang melintasi Nusantara, yang terkadang memberi bencana akibat gempa, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Namun di lokasi itu pula lah terdapat pemandangan indah dan potensi sumber daya mineral termasuk tambang emas. Ternyata banyak tambang emas di masa kini bukan ditemukan pada zaman Jepang, bukan ditemukan pada zaman kolonial Belanda, tetapi jauh sebelumnya. Pada masa prasejarah, masyarakat telah menggunakan emas dan tinggal di dekat sumber daya emas. Lokasi penemuan menhir atau tugu batu, punden berundak atau bangunan bertingkat, umumnya dekat dengan lokasi penambangan emas.
mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten Selatan, Sukabumi, dan seterusnya, sampai Banyuwangi, Bali, Lombok, bahkan sampai Papua, kita menemukan bangunan-bangunan megalitik di sana. Salah satu bangunan megalitik terkenal adalah situs Punden Berundak Gunung Padang di Cianjur, yang hanya berjarak 4 kilometer dari tambang emas. Penelitian terakhir di situs ini menunjukkan bahwa terdapat usia 5.200 tahun sebelum Masehi. Sekedar informasi, piramida di Mesir dibuat pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Jika kita melihat banyaknya batuan di situs Gunung Padang, itu menunjukkan teknologi menyusunnya sudah sangat tinggi dan ada budaya gotong royong di sana. Masyarakat juga melakukan aktivitas religius, ya, dan ada kegiatan yang sangat harmonis dengan lingkungan alam. Bangunan situs Gunung Padang sangat besar sehingga merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia, dan yang pasti lebih luas jika dibandingkan Stonehenge di Inggris. Tidaklah berlebihan kiranya jika J.L.A. Branders, peneliti Belanda, menyampaikan bahwa sebelum masuknya pengaruh India atau Hindu, telah terdapat 10 kepandaian penduduk Nusantara, yaitu wayang, gamelan, metrik atau irama, serta perhitungan tersendiri dan juga batik. Tidaklah mengherankan kiranya jika UNESCO ketika kita di zaman modern ini mengajukan sebagai warisan budaya dunia tak benda dengan segera menyetujuinya, karena wayang, gamelan, dan batik sudah merupakan budaya Nusantara sejak lama. Juga dikenal namanya pengerjaan alat logam, ya, di situs-situs megalitik ditemukan misalnya benda-benda perunggu dan juga topeng emas. Ya. Kita juga sudah mengenal mata uang tersendiri, teknologi pelayaran yang lumayan, astronomi, dan juga navigasi, serta penanaman padi di sawah. Singkatnya, Branders ingin menyatakan bahwa sebelum India datang, masyarakat telah membentuk pemerintahan yang sangat teratur. Pada masa berikutnya, yaitu pada masa Hindu dan Buddha, salah satu sumbangan peradaban India ke Nusantara adalah aksara atau huruf, yakni Pallava, sehingga pada sekitar abad keempat Masehi mulai terdapat temuan berupa prasasti. Prasasti tertua sejauh ini ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti ini menyebutkan ada 3 generasi penguasa, yakni Raja Mulawarman, kemudian bapaknya yang bernama Aswawarman, dan kakeknya yang bernama Kudungga. Nama menggunakan kata Warman jelas menunjukkan pengaruh India. Namun, Kudungga adalah nama asli Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada semacam kerajaan sebelum masuknya pengaruh India ke Nusantara. Kerajaan ini sendiri memiliki pola pemukiman yang sama dengan prasejarah, yakni dekat dengan sumber emas, lalu dihubungkan dengan sungai besar dan mempunyai akses ke laut lepas. Pola serupa terdapat di Kerajaan Tarumanegara di Jawa dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Berikutnya, masih pada masa Hindu dan Buddha, perluasan penghunian masyarakat juga mencakup bagian tengah daratan dan mengembangkan budaya agraris, sehingga terdapat kerajaan-kerajaan yang besar dan kuat, seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Majapahit. Peradaban semakin berkembang dan maju, misalnya teknologi pembuatan candi yang besar, tatanan sosial yang terorganisir, ekonomi yang berinteraksi dengan mancanegara atau antar bangsa, tatanan hukum, kesehatan, kesenian, dan lain sebagainya. Toleransi antar umat beragama juga berkembang baik pada masa ini. Salah satu relief di Candi Borobudur yang berada di tengah daratan Jawa Tengah adalah motif perahu. Hal ini memberikan indikasi bahwa budaya maritim tetap dikembangkan lebih lanjut. Berikutnya, pada masa Islam, relasi dan interaksi antar wilayah di Nusantara semakin berkembang erat. Kerajaan-kerajaan Islam di barat, tengah, dan timur Nusantara mengembangkan komoditas rempah, jalur rempah, memperdagangkannya, dan menjualnya sampai keluar Nusantara. Para pedagang, pelaut, dan berbagai lapisan masyarakat di berbagai negara datang ke Indonesia. Misalnya dari Cina, Arab, Persia, Tamil, Vietnam, bahkan bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Suasana interaksi dan perdagangan dengan suasana yang saling menghormati dan saling menghargai terjadi
sehingga kita lebih nyaman menyebutnya sebagai budaya bahari, budaya yang minim konflik dalam berinteraksi, budaya yang mengandung arti elok dan indah, ketimbang budaya maritim yang terkesan saling menaklukkan dan saling menguasai. Berikutnya, pada masa yang sama, teknologi pembuatan perahu atau kapal juga telah berkembang di Nusantara. Penelitian terakhir menunjukkan telah ditemukan kapal berukuran panjang 24 meter di situs Lambur, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ukuran seperti ini mampu melayari samudra antar benua. Dalam naskah-naskah kuno berbahasa Arab bahkan disebutkan perahu dari Zabak telah berlayar sampai ke pelabuhan Siraf di Timur Tengah. Kerajaan Zabak atau kadang disebut Zabai diperkirakan terdapat di Jambi saat ini. Akhirnya, tibalah saatnya era penjelajahan dunia di masa berikutnya oleh bangsa Eropa sekitar abad ke-14, 15, dan 16 Masehi. Di wilayah yang dituju orang Eropa, sebenarnya telah ada penduduknya. Di Amerika misalnya, saat Columbus datang, telah ada bangsa atau penduduk Indian. Namun biasanya penduduk Indian digambarkan sebagai bangsa yang primitif, barbar, dan liar. Seperti dalam ilustrasi-ilustrasi yang berkembang, ketika para penjelajah Eropa datang, mereka seperti mendongak dan bangsa yang didatangi seperti terkagum-kagum. Bagaimana dengan ilustrasi ketika Cornelis de Houtman ya, pada masa berikutnya ya, datang dari Belanda, tiba ke Banten pada tahun 1596. Harus diingat bahwa Banten pada masa itu telah ada penduduknya, telah ada kerajaan, telah ada kebudayaan yang maju, atau peradaban kota dengan benteng yang mengelilingi kerajaan. Sehingga Cornelis de Houtman pun dalam beberapa ilustrasi digambarkan menunduk hormat saat bertemu Sultan Banten. Cornelis de Houtman dan kemudian VOC inilah yang merusak tatanan kebudayaan dan peradaban di Nusantara. Mereka ingin menguasai perdagangan secara monopoli dengan kekerasan bersenjata. VOC mampu meraup kekayaan yang besar. Sebagai ilustrasi, ya, Belanda menjadi salah satu kerajaan atau negara terkaya saat itu. Dapat dibayangkan, meskipun kadang sukar dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu dan masa kini, kekayaan VOC jika dibandingkan dengan gabungan perusahaan modern saat ini, tetaplah VOC yang terkaya. Singkat cerita, terjadilah penjajahan selama ratusan tahun yang meluluhlantahkan masyarakat Nusantara. Pada tahun 1945, persatuan masyarakat di Nusantara akhirnya mampu menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Para founding fathers dan founding mothers telah berjuang. Saatnya tugas kita, terutama Anda, mahasiswa dan mahasiswi, generasi muda, sebagai manusia dan bangsa tentu selalu menghadapi cobaan dan tantangan. Satu persatu dapat diatasi. Bangsa dan negara ini terus tumbuh, berkembang, dan diharapkan akan terus menjulang. Pada masa lalu, nenek moyang kita menunjukkan mereka mampu. Pada masa kini, apakah kita mau? Jika kita mau, maka pada masa nanti kita akan maju. Lintasan peradaban mengajarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Kita memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai penguasaan pengetahuan dan teknologi dengan tetap memanfaatkan secara arif dan bijaksana sebagai anugerah Sang Pencipta. Dengan menjunjung persatuan Indonesia, kita wujudkan kemakmuran bangsa, sekaligus memberi warna indah pada dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.